Hai, saya Ridwan Syah. Selamat datang di channel Catatan si Ridwan. Di video saya yang lalu, yakni video cara menemukan bakat dan potensi diri part 1 dan part 2, alhamdulillah banyak sekali mendapatkan respon yang positif dari teman-teman semua. Meskipun ada beberapa di antara teman-teman yang masih bingung dan masih bertanya-tanya tentang jenis kecerdasan dominan yang dimiliki. Ingat ya, kecerdasan dominan. Karena pada dasarnya, manusia itu memiliki 8 jenis kecerdasan. Hanya saja, seiring perkembangan usia dan minat, umumnya dari 8 jenis kecerdasan tersebut, ada yang dominan atau menonjol dan ada juga yang biasa saja. Dan maka dari itu, di video kali ini, saya akan membagikan kuis atau tes psikologi yang akan membantu kita dalam menentukan jenis kecerdasan kita. So, buat Anda yang belum menemukan jawaban tentang potensi diri, please simak video ini hingga selesai. Oh iya, tes psikologi ini saya ambil dari buku The Power of Mind karya Muhammad Rahmat. Sebuah buku yang sangat bagus buat Anda yang ingin meningkatkan potensi diri. So, buat Anda yang tertarik mempelajari ilmu pengembangan diri, buku ini sangat saya rekomendasikan buat Anda baca. Sebelum memulai tes, saya persilakan Anda untuk menyiapkan terlebih dahulu kertas dan alat tulis. Maka dari itu, pause video ini, lalu lanjutkan jika semuanya sudah siap. Jika sudah, maka buatlah tabel seperti ini di kertas yang sudah Anda siapkan. Di sini saya akan memberikan beberapa pernyataan yang harus Anda respon dengan cepat. Apakah pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda atau tidak? Caranya, berilah angka 1 jika Anda merasa sangat tidak setuju, berilah angka 2 jika merasa tidak setuju, berilah angka 3 jika Anda merasa agak setuju, berilah angka 4 jika Anda setuju, dan berilah angka 5 jika Anda merasa sangat setuju. Sebagai catatan, semua pernyataan yang akan saya sebutkan tidak berhubungan dengan benar dan salah. Maka dari itu, kembali saya ingatkan, responlah pernyataan berikut dengan jujur dan apa adanya. Kita mulai dengan mengisi kolom A. 1. Saya suka bercerita, termasuk cerita dongeng dan cerita yang lucu. 2. Saya memiliki ingatan yang baik untuk hal-hal yang sepele. 3. Saya menyukai permainan kata-kata seperti Scrabble dan puzzle. 4. Saya suka membaca buku hanya sebagai hobi. 5. Saya seorang pembicara yang baik hampir setiap waktu. 6. Dalam berargumentasi, saya cenderung menggunakan kata-kata sindiran. 7. Saya senang membicarakan dan menulis ide-ide saya. 8. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya menciptakan irama-irama atau kata-kata yang membantu saya untuk mengingatnya. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya akan membaca buku panduannya terlebih dahulu. 10. Saya baru yakin dan mudah mengambil keputusan bila sudah menemukan kata-kata yang tepat. Selanjutnya kita isi kolom B. 1. Saya sangat menikmati pelajaran matematika. 2. Saya menyukai permainan yang menggunakan logika seperti teka-teki angka. 3. Dapat memecahkan soal hitungan adalah hal-hal yang menyenangkan bagi saya. 4. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya cenderung menempatkan setiap kejadian dalam urutan yang logis. 5. Saya senang mencari tahu bagaimana cara kerja setiap benda. 6. Saya menyukai komputer dan berbagai permainan angka-angka. 7. Saya suka bermain catur, monopoli, dan sejenisnya. 8. Dalam berargumentasi, saya mencoba mencari solusi yang adil dan logis. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya melihat bagian-bagiannya atau komponen-komponennya dan mencari tahu bagaimana cara kerjanya. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan bila sesuatu sudah masuk akal dan bisa dilogikakan. Selanjutnya kita isi kolom C. 1. Saya lebih memilih peta daripada petunjuk tertulis dalam mencari sebuah alamat. 2. Saya sering melamun. 3. Saya menikmati hobi saya dalam bidang fotografi. 4. Saya senang menggambar dan menciptakan sesuatu. 5. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya menggambar diagram untuk membantu saya mengingatnya. 6. Saya senang membuat coretan-coretan di kertas kapanpun saya bisa. 7. Ketika membaca majalah, saya lebih suka melihat gambar-gambarnya daripada membaca teksnya.
8. Dalam berargumentasi, saya mencoba menjaga jarak, tetap berdiam diri, atau memvisualisasikan beberapa solusi. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya cenderung mempelajari diagram, visual gambar petunjuk mengenai cara kerjanya. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan setelah melihat gambaran yang jelas. Selanjutnya kita isi kolom D. 1. Saya menyukai permainan-permainan olahraga. 2. Saya menyukai kegiatan-kegiatan seperti pertukangan, menjahit, dan membuat bentuk-bentuk. 3. Ketika melihat benda-benda, saya senang menyentuhnya. 4. Saya tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. 5. Saya menggunakan banyak gerakan tubuh ketika berbicara. 6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya menuliskannya berkali-kali sampai saya memahaminya. 7. Saya cenderung mengetuk-ngetuk jari saya atau memainkan pena atau pensil selama jam pelajaran. 8. Dalam berargumentasi, saya cenderung menyerang atau menghindarinya. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya cenderung memisahkan setiap bagian lalu menghubungkannya kembali. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan bila merasa sudah pas atau setelah melakukannya. Selanjutnya kita isi kolom E. 1. Saya suka mendengarkan musik atau radio. 2. Saya cenderung bersenandung ketika sedang bekerja. 3. Saya suka bernyanyi. 4. Saya bisa memainkan salah satu alat musik dengan baik. 5. Saya suka mendengarkan musik sambil belajar atau sambil membaca buku. 6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya mencoba untuk membuat irama tentang hal tersebut. 7. Dalam berargumentasi, saya cenderung berteriak atau memukul meja atau benda atau bergerak dalam suatu irama. 8. Saya bisa menghafal nada-nada dari banyak lagu. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya cenderung mengetuk-ngetuk jari saya membentuk suatu irama sambil mencari jalan keluar. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan setelah mendengarkan suara tertentu. Selanjutnya kita isi kolom F. 1. Saya mampu bergaul baik dengan orang lain. 2. Saya senang berkumpul dan berorganisasi. 3. Saya mempunyai beberapa teman dekat. 4. Saya suka membantu mengajar murid-murid lain. 5. Saya senang bekerja sama dalam kelompok. 6. Teman-teman sering meminta saran dari saya karena saya terlihat sebagai pemimpin alamiah. 7. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya meminta seseorang untuk menguji saya apakah saya sudah memahaminya. 8. Dalam berargumentasi, saya cenderung meminta bantuan teman atau pihak-pihak yang memiliki otoritas atau ahli dalam bidang tersebut. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya mencari seseorang yang dapat menolong saya. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan setelah berdiskusi dengan orang lain atau masukan dari para ahli. Selanjutnya kita isi kolom G. 1. Saya suka bekerja sendirian tanpa ada gangguan orang lain. 2. Saya suka menulis buku harian. 3. Saya menyukai diri saya hampir setiap waktu. 4. Saya tidak suka keramaian. 5. Saya tahu kelebihan dan kekurangan diri saya. 6. Saya memiliki tekad yang kuat, mandiri, dan berpendirian kuat. 7. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya cenderung menutup mata saya dan mendalami atau merasakan situasi yang sedang terjadi. 8. Dalam berargumentasi, saya biasanya menghindar atau keluar ruangan hingga saya dapat menenangkan diri. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya mempertimbangkan apakah benda tersebut layak untuk diperbaiki. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan setelah merenung atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Dan terakhir, mari kita isi kolom H. 1. Saya sangat memperhatikan sekeliling dan apa yang sedang terjadi di sekitar saya. 2. Saya senang berjalan-jalan di hutan atau taman dan melihat pohon serta bunga. 3. Saya senang berkebun. 4. Saya suka mengoleksi barang-barang seperti batu-batuan, kartu olahraga, perangko, dan sebagainya. 5. Ketika dewasa, saya ingin pergi dari kota yang ramai ke tempat yang masih alamiah untuk menikmati alam. 6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya cenderung mengkategorikannya dalam kelompok-kelompok. 7. Saya senang mempelajari nama-nama makhluk hidup di lingkungan tempat saya berada seperti bunga dan pohon. 8. Dalam berargumentasi, saya cenderung membandingkan lawan saya dengan seseorang atau sesuatu yang pernah saya baca atau dengar lalu bereaksi. 9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya memperhatikan sekeliling saya untuk melihat apa yang bisa saya temukan untuk memperbaikinya. 10. Saya baru yakin dan mudah memutuskan atau mendapat insight setelah berjalan-jalan mengelilingi tempat tertentu atau saat berada di tempat khusus.
Jika semua kolom telah terisi, maka jumlahkanlah setiap kolom. Lalu tentukanlah mana kolom dengan nilai paling besar. Misalkan seperti ini. Jika nilainya lebih besar di kolom A, maka kecerdasan yang kau miliki adalah linguistik. Jika nilainya lebih besar di kolom B, maka kecerdasan yang kau miliki adalah matematis. Jika nilainya lebih besar di kolom C, maka kecerdasan yang kau miliki adalah spasial. Jika nilainya lebih besar di kolom D, maka kecerdasan yang kau miliki adalah kinestetik. Jika nilainya lebih besar di kolom E, maka kecerdasan yang kau miliki adalah musikal. Jika nilainya lebih besar di kolom F, maka kecerdasan yang kau miliki adalah interpersonal. Jika nilainya lebih besar di kolom G, maka kecerdasan yang kau miliki adalah intrapersonal. Dan terakhir, jika nilainya lebih besar di kolom H, maka kecerdasan yang kau miliki adalah naturalis. Untuk mengetahui penjelasan dari setiap kecerdasan yang telah disebutkan tadi, maka saya menyarankan Anda untuk menonton kembali video saya yang lalu, yakni cara menemukan bakat dan potensi diri part 1 dan part 2. Untuk linknya, videonya saya taruh di deskripsi. Semoga tes ini bisa membantu Anda dalam menentukan jenis kecerdasan mana yang paling dominan di diri Anda. Dan semoga video ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar sebelumnya. Dan jika di video kali ini ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar. Oke, sekian di video kali ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, share jika dirasa bermanfaat, dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk memudahkan Anda menemukan video-video kami selanjutnya. Dan juga agar channel ini semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan kualitas penyajian yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.